bagaimana prosesnya untuk apa ya bisa sampai ke tahap ini? Saya sebelumnya banyak pengalaman usaha juga, tapi yang di sini nih saya mulai ngefilter apa-apa yang salah yang dulu saya perbaiki di sekarang ini. Contoh misalnya saya kan berbau desain, jadi seperti software itu saya harus original. Jadi saya nggak mau pakai bajakan di situ karena kita mencari keberkahan. Setiap hari itu gantian untuk sharing sembarang terus lah tentang bersyukur tentang kalau tadi pagi ini tentang ayah contohnya judulnya. Jadi si teman-teman ini yang buat materi sendiri. Jadi diharapin si anak-anak yang bekerja di konsep ini bukan sekedar bekerja aja, tapi dia juga dapat ilmu seperti itu bukan dari saya aja, tapi dari rekan-rekannya dari rekan-rekannya semua seperti itu, dan mereka juga belajar untuk berbicara kayak gitu. Talkers, di episode terbaru kali ini NN Talk kedatangan lagi ya anak muda yang menepis. Iya betul, anak muda yang melakukan hal-hal yang untuk generasi berikutnya gitu lah, untuk anak-anak kecil, generasi penerus kita. Betul, dan usahanya ada value yang luar biasa buat anak-anak kecil. Betul. Dan untuk orang tua sebenarnya juga. Iya, karena ini prosesnya melibatkan anak dan orang tua. Ada bonding gitu, di sana. Betul, nah, seperti apa nanti kita obrolin. Kita sekarang lagi ada di Pop Hotel Jalan Diponegoro, Surabaya, Bro. Ya, di sebuah hotel yang mungil tapi cozy di tengah-tengah kota Surabaya. Jadi kalau pas lagi ada dinas di luar kota, nginep di sini, kemana-mana dekat. Betul. Atau bisa dengan keluarga mau ke zoo, kebun binatang Surabaya. Oh ya, betul. Ya enggak. Betul. Dengan warna hijaunya. Nah ini nih. Ya. Oke, narasumber kita kali ini dengan Mas Hadi Kusuma. Apa kabar Mas Hadi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Ini nih sosok mudanya juga belum 30 tahun ya Mas Hadi? Belum. Iya, jadi kita juga menampilkan teman-teman muda yang supaya bisa menjadi inspirasi bahwa sukses tidak harus dicapai di usia-usia tertentu yang sudah senior, tetapi sukses bisa dimulai dari muda. Betul. Dan bidangnya apa? Nah, kita bisa berkaca, bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Hadi dengan kiprahnya di apa ini nama bisnisnya? EduToys ya? Konsep mainan edukasi anak. Konsep mengenal edukasi anak. Jadi ini adalah seperti ini ya, yang ada di depan meja kita itu ada kartu apa di buah sayur. Iya. Ya ini ya, buah sayur ya Mas Hadi ya. Dan ini seperti permainan ya antara anak dan orang tua ya Mas Hadi. Betul. Boleh dibuka ini ya? Boleh. Itu untuk mengenal kosakata dari samping, Pak. Sorry. Meledak, nggak hati-hati. Oh, I see. Kayak amplop gitu ya? Iya. Oke, jadi ini gimana ini makainya? Oke. Jadi cara bermainan itu macam-macam ya, Pak dan Bu. Jadi misalnya seperti anak ini kan awal-awal di masa usia muda ini kan belum banyak mengenal kosakata. Nah, daripada orang tua itu membeli buah-buahnya ini di pasar, dengan satu kartu ini satu box ini bisa banyak belajar tentang buah seperti itu. Nah, contohnya misalnya si anak ini dikenalkan misalnya 5 buah dulu. Jadi ini diulang-ulang. Ini nanas, ini terus habis itu ini kelengkeng. Nah, nanti si anak itu bisa juga ditanyain, yang kelengkeng yang mana, Nak? Jadi si anak itu bisa menunjuk seperti itu. Nah, terus bisa juga misalnya ini si bunda itu tanya, ini buah apa? Jadi dia bisa menjawab kelengkeng. Jadi metode bermainnya itu tapi ada dua bahasa ya, bilingual itu ya? Iya, bilingual. Jadi di sini sebenarnya kayak di
flashcard yang seri angka itu ada 3 bahasa. Jadi ada Indonesia, Inggris sama Mandarinnya juga. Oh, ada Mandarinnya juga. Ada. Oh, yang card ini ya. Ini buah juga ya. Iya, jadi di belakang itu buah dan sayur. Oh, ada singkong. yang baliknya sayur. Iya, betul. Oke. Itu. Wahai ayah bundaku, kita butuh perhatian dan kasih sayangnya dari anakmu. Flashcardnya apa ini? Oh, ini jadi nih misalnya bahasa saya celana. Bisa bukan jadi di sini ada beberapa metode ya Pak ya. Jadi seperti ini kan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Jadi si orang tua menyebutkan misalnya bahasa Inggris menanyakan bahasa Inggrisnya 5 apa. Jadi anak bisa menyebutkan 5 atau enggak dibalik. 5 itu bahasa Indonesia apa. Jadi bolak-balik seperti itu. Terus habis itu yang di belakang ini si anak itu menghitung jumlah angka seperti ini. Ini jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Ini di gambar ini ada apa? Ada celana. Bahasa Inggrisnya apa? Pants. Ini bahasa Mandarinnya nggak tahu nih bahasa spellingnya gimana nggak tahu ya. Gak pernah belajar bahasa Inggris juga. Bahasa Mandarin juga. Karena spellnya beda gitu ya. Betul. Itu kayak ini 4 ya kan. Ternyata ini ada kemeja. Jumlahnya berapa? Dihitung ada 1, 2, 3, 4. Nah, terus ada bahasa Inggrisnya shorts kan. 4 ada 4 terus C gitu kan itu bahasa Mandarinnya. Oke, ini jadi kartu belajar anak-anak yang produksi lokal gitu ya. Iya. Ini apa istilahnya ada berapa jenis mainan? Saya ada 100 jenis produk. Wow. Jadi kalau kalau kita bilang kalau SKU-nya itu ada 100. SKU tapi itu kalau apa? SKU itu misalnya dalam marketplace item. Nah, tapi ketika misalnya jenis produknya, jadi flashcard kita ada 8 jenis produk. Jadi misalnya flashcard ini ada 6 seri, terus funbook ini ada 3 seri, itu jenisnya. Tapi kalau total semua itu kita ada 100 produk. Oke. Nah, Mas, apakah Anda itu background-nya pendidikan sehingga kemudian membuat alat-alat seperti ini? Ini sarana belajar inilah mainan. Jujur aja sebenarnya saya dari kecil itu nggak aware tentang pendidikan ya. Jadi karena saya lebih banyak praktek gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak belajar itu saya nggak senang jujur aja. Tapi praktikal gitu ya. Tapi pada saat itu saya kan sebelum ini kan ada usaha sebelumnya. Nah, saya mencari-cari enaknya usaha apa. Nah, kebetulan waktu itu juga ada kebeban satu karyawan yang ikut saya di usaha sebelumnya. Jadi mau nggak mau saya harus cepat bergerak membuat suatu usaha lagi gitu kan. Nah, akhirnya cari inspirasi lah ke rumah kakak. Nah, kakak itu pergi ke pameran buku, terus habis itu membeli produk namanya tuh flashcard. Nah, flashcard ini betul. Nah, terus habis itu diajarin ke anaknya. Terus habis itu saya lihat, loh kok anak ini kok semakin pinter ya belajar seperti ini gitu kan. Karena zaman saya dulu saya nggak tahu ada flashcard gini, saya nggak tahu. Apalagi zaman kita. Saya digambar sendiri, kalau mau digambar sendiri. Jadi saya orangnya itu juga malas baca buku kayak gitu. Jadi saya nggak tahu tentang dunia media belajar tentang pendidikan itu nggak ngerti. Jadi saya ngeliat, wah ini kayaknya bagus juga ya untuk diusahakan gitu kan. Karena saya orang basicnya desain, saya bilang, saya lihat, saya bolak-balikin, alah ini gampang ini buat kayak gini aja gitu. Ternyata nggak segampang yang dibayangkan sih sebenarnya. Karena saya harus belajar tentang dunia percetakan juga, tentang biasanya kan saya ngeprint itu kan digital printing ya. Jadi saya harus belajar tentang offset, terus habis itu menekan HPP dan lain sebagainya, marketplace itu juga baru belajar kayak gitu. Dan ini materinya, ini kan juga harus kalau harus materi research kan ini. Iya, sebenarnya kan materi itu sangat gampang. Kan? Materi itu sangat gampang bagi saya. Karena apa? Karena kita pakai metode itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Seperti itu. Oke. Tapi kan juga untuk ATM nggak gampang ya Bu Novi ya? Ya nggak gampang memang ya. Tapi karena udah kebiasaan Pak. Iya. Biasa meng-ATM. Betul, mengambil duit di ATM. Iya. Tapi karena basicnya kan desain ya? Iya betul. Basicnya desain, sehingga untuk mendesain hal seperti ini lebih mudah ya bagi Mas Hadi ya gitu kan? Betul. Cuman tinggal adjust untuk terkait dengan tadi itu nyetak itu gimana. Iya betul. Ya untuk kan? pricingnya, terus ngitung HPP-nya tadi iya, itu. Betul. Karena kan terkait dengan nanti pengelolaan marginnya seperti apa ya Bu Novi, itu kan hal yang baru lagi kan gitu loh. Iya. Oke, ini berarti ini yang saya mau highlight kepada teman-teman muda semuanya bahwa
sukses tidak harus didapatkan setelah kita senior gitu ya, seperti saya, Pak Nurdin misalnya seperti itu. Tapi bisa dimulai dari usia yang sangat muda, dan ternyata dengan background yang sama sekali nggak ada, malah ternyata bisa bikin media-media pembelajaran yang luar biasa. Betul. Seperti ini. Biasanya gitu. Ini kan dilakukan oleh orang yang backgroundnya pendidikan, kayak anak. gitu kan. Ya. Pendidikan anak kan beda lagi kan. Kayak misalnya di bidang psikologi. Gitu kan. Nah, mereka makanya saya tadi tanya psikologi anak, kan? Psikologi pendidikan dan khusus untuk anak, karena tahap perkembangan anak itu kan kita ada fasenya ada. Sehingga dia akan lebih mudah belajar dengan cara apa, seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya adalah sebuah kemampuan menangkap peluang ya, kalau saya lihat ya. Menangkap peluang dulu ya, ketika tadi kakak dari pemberian buku untuk anaknya kan gitu. Pada saat itu saya juga masih single, belum punya anak. Ya. Oke. Jadi nggak kebayang kan ya? Nggak kebayang. Jadi memulai sesuatu yang kita sendiri tidak relate dan juga jauh kan gitu ya. Karena katanya sejak kecil nggak suka belajar, baca buku gitu ya. Sukanya mungkin yang langsung pokoknya main neker lah, kayak gitu ya, layangan mungkin. Betul. Neker. Iya. Oke, jadi artinya segala sesuatu itu bisa dipelajari asal kita mau ya. Betul. Oke, jadi sudah jadi sesuatu, dan ini sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, karena saya ingat zaman anak-anak saya masih kecil, kalau mau beli alat-alat kayak gini saya ingat selalu harganya mahal. Zaman dulu, dan mungkin tidak lebih tebel kayak gitu ya, dan mungkin karena itu harganya mahal. Murat-marit ya. Jadi kalau misalnya funbook ini ya, ini ada level 1, 2, 3. Betul, 1, 2, 3. Nah, di dalamnya misalnya level 3 kan funbook itu ada terkait dengan misalnya organ tubuh itu. Organ tubuh, yang ini yang level 3 ya. Ya, itu bisa dicopot juga, Pak. Ini bisa dicopot. Kepalanya dicopot, bisa diklepek gitu kan. Kemudian antara parents dan putra-putrinya bisa. Saya sudah lupa cara ngajarin anak itu gimana caranya. Kalau ini ngajarin sama anak gimana? Jadi ini belajar organ tubuh ya, Bu. Jadi ini bisa diperkenalkan dulu. Ini misalnya bagian kepala. Nanti dia akan mencocokkan sesuai bayangan juga. Jadi mempermudah anak. Kepala itu ditempel. Iya, terus ini nanti dikenalkan ini bagian apa seperti itu. Jadi tinggal ditempel. Oke, sesederhana itu ya. Iya, sederhana. Main tempel. Jadi di sini ada metodenya banyak ya. Jadi kalau lebaran anak-anak dikasih salam tempel, kalau harian main tempel-tempelan ini. Kalau di politik nggak boleh, Pak, salam tempel. Oke, jadi menciptakan sesuatu yang luar biasa, alat-alat bermain sambil belajar untuk balita ya, biasanya kayak gini di balita kan, seperti itu. Ini belajar uang juga nih, Bu. Ini nggak bisa dibeli di Indomaret nih, kan palsu nih, Bang. Iya. Jadi mengenal uang kayak gitu. Oke. Tapi perasaan anak kecil lebih cepat mengenal uang daripada yang lainnya. Ya, jadi kita mendapatkan sebuah produk, sebuah karya yang luar biasa seperti ini. Nah, kalau saya sendiri menilai bahwa ini sangat penting buat orang tua muda, di mana mereka tuh bingung. Dulu tuh saya itu selalu bingung, apa ya yang kemudian bisa dipakai anak-anak saya tapi sifatnya edukatif gitu. Dan sekarang ini makin banyak dan belinya nggak harus pergi ke suatu tempat ya, karena bisa dibeli secara online. Kayak gitu. Terus kalau mau ini keywordsnya apa kalau mau belanja kayak gini? Jadi bisa kita di marketplace juga ada, Bu. Jadi bisa di search toko kita Konsep Studio. Konsepnya pakai bahasa Indonesia atau Inggris? Bahasa Indonesia ini. Konsep Studio. Jadi kalau di TikTok juga ada kan, TikTok kan sekarang ada TikTok Shop ya. Jadi bisa beli di situ juga. Ya. Jadi di TikTok ada, kemudian di yang warna marketplace lainnya seperti warna hijau, kemudian warna orange, itu juga ada, atau warna biru. Atau enggak bisa juga melalui CS kita. Ada 12 CS kita yang melayani untuk ibu-ibu yang mau belanja. Di mana CS-nya, lainnya? Gimana? Ada line yang dihubungi jadi buka di website, jadi konsepflashcard.com. Nah nanti konsepflashcard.com. Nah nanti di situ belanja melalui website kan. Nah nanti ketika sudah input data nanti akan terkoneksi sama CS kita. Gitu. Iya. Mas ceritakan dong, kan mungkin juga ada yang kepingin berwirausaha atau mencoba usaha, tidak selalu sama, tetapi bagaimana prosesnya untuk bisa sampai ke tahap ini? Awalnya tahun berapa? Saya mendirikan tahun 2019.
Oh, jadi tahun yang baru lalu ya? 3 tahun. Iya, Oh, iya. iya, tahu. Jadi bagi saya yang pertama ya Bu ya, Pak. Jadi saya sebelumnya banyak pengalaman usaha juga, tapi yang di sini nih saya mulai ngefilter apa-apa yang salah yang dulu saya perbaiki di sekarang ini. Contoh misalnya saya kan berbau desain, jadi seperti software itu saya harus original. Jadi saya nggak mau pakai bajakan di situ karena kita mencari keberkahan. Terus habis itu yang kedua dari unsur desain, saya karena Muslim, saya percaya kalau dalam Islam itu tidak boleh menggambar makhluk hidup. Kayak itu. Jadi di media belajar kita kayak ada hewan, terus habis itu ada manusia, itu matanya nggak ada di kita. Seperti itu. Tidak boleh menyerupai. Tidak boleh menyerupai. Nah ini bisa Ibu lihat di sini kan kayak ada kepiting, ada ikan, ini kan nggak ada nih. Oh ya, kita lihat kan ya. Ini misalnya ikan sama burung kan ini. Nah ini kan nggak ada matanya kan. Oh, Terus apa habis lagi? itu yang ketiga dari modal usaha Bu. Jadi saya pelajari tentang riba itu nggak boleh. Jadi sebaik mungkin kalau misalnya nggak mampu ya lebih baik kita mengolah sekarang ini mulai dari kecil. Iya, dari kecil dulu. Jadi jangan sampai melesatnya tinggi karena hasil uang itu tadi malah kita tetap jatuhnya juga cepet gitu. Itu sih yang faktor-faktor yang saya perhatikan di dalam bisnis saya seperti itu. Terus habis itu selain dari segi produk, kita juga membangun kebiasaan di karyawan kita, Bu. Jadi kita teman-teman yang bekerja di konsep bukan bekerja seperti orang kantoran seperti biasanya. Jadi kita awal masuk jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam 7.10 kita adain baca Al-Quran dulu. Kayak gitu. Jadi ada baca Al-Quran, terus habis itu yang kedua nanti setelah baca Al-Quran kita ada briefing. Jadi membahas masalah pekerjaan. Jadi kita nggak suka menunda-nunda masalah. Kalau semakin ditunda-tunda masalah itu semakin menumpuk gitu. Nah, jadi kita nggak pernah. Jadi bisa jadi kita membahas masalah pekerjaannya kemarin, ada masalah. Kalau ada masalah kita perbaiki. Kita perbaiki pagi ini. Terus habis itu kita juga ada momen untuk sharing. Jadi dari jam 7.15-an itu sampai jam 7.40 kita adain sharing. Jadi kurang lebih tim saya itu ada 45 karyawan. 45 banyak. Jadi setiap hari itu gantian untuk sharing sembarang terus lah tentang bersyukur tentang kalau tadi pagi ini tentang ayah contohnya judulnya. Jadi si teman-teman ini yang buat materi sendiri. Jadi diharapin si anak-anak yang bekerja di konsep ini bukan sekedar bekerja aja, tapi dia juga dapat ilmu seperti itu bukan dari saya aja, tapi dari rekan-rekannya semua seperti itu, dan mereka juga belajar untuk berbicara kayak gitu. Terus habis itu nanti jam 7.40 sampai jam 8 kita ada sholat duha sama sarapan pagi gitu. Jadi efektif mulai kerja itu jam 8 sampai jam 4. Nanti zuhur, asar break pun kita sholat berjamaah. Nah, sekarang kita juga baru nerapin hampir 2 minggu ini. Saya juga upgrade lagi, jadi biasanya kita putar azan itu pakai YouTube. Jadi kan kalau azan kan semuanya mendengarkan azan. Nah sekarang saya belikan mic, jadi anak-anak belajar, cowok-cowok itu belajar azan kayak gitu. Jadi kita nggak ngejar dunia tapi sambil jalan lah, ikhtiar sama berdoanya seimbang itu. Jadi itu sih, jadi keberkahan makin berkah. Iya, karena kita produknya halal, terus habis itu ini juga sangat bagi kita itu amal jariah lah. Karena edukasi, ilmu itu. Ya sama dengan channel kita Bu Novi ya, kita kan sharing terkait dengan value kan gitu, bukan prank-prankan kan. Oke Mas, 3 tahun ini ya kan, up down-nya ada nggak Mas? Ada Pak. Apa up down-nya? Gini, pada saat itu kita memang flashcard ini kan banyak kompetitornya Pak ya. Jadi di awal-awal 2019 itu saya juga ngedown. Jadi saya sudah mau mulai merintis, terus habis itu ada teman saya itu cerita kalau temannya itu juga usaha flashcard tapi sudah jatuh gitu. Tapi dia lebih canggih lagi Pak. Flashcardnya itu lebih ke 4D. Jadi nanti di-scan pakai HP, pakai HP langsung muncul gitu kan. Waduh, saya aja masih kayak bentuknya kayak gini, bagaimana bisa mau survive gitu kan. Jadi lebih ke AR ya, augmented reality ya. Terus akhirnya saya coba cari di Google siapa sih pembisnis flashcard sebelumnya. Jadi saya pelajari. Jadi research dulu ya? Iya, research dulu. Jadi buat semangat saya. Jadi
saya lihat mereka penjualannya rata-rata berapa sih, kayak gitu. Dan bulan pertama alhamdulillah saya bisa laku 700 box. Nah, jadi rata-rata yang bagi mereka itu saya lihat 300 box, penjualannya saya sudah 700 box kayak gitu. Terus habis itu di tahun 2021 ujian paling berat, Pak. Jadi semakin kita naik, semakin orang banyak yang niru dan mereka bantingin harga. Nah, di situ baru saya terpukul banget kan. Waduh, ini nggak sehat ini kalau kita bermain di Road Asian Strategi kan berdarah-darah gitu kan. Nah, akhirnya oke lah kalau mereka mintanya seperti itu, saya juga mainkan. Jadi saya buat produk yang levelnya menengah ke bawah kayak gitu. Makanya tadi kita standarnya dulu 40.000, sekarang kita juga ada produk yang harganya 20.000. Kalau yang 20.000 mana? Ini yang mana? Yang flashcard ini? Ini itu 20.000, ini 40.000, Pak. Jadi jumlah isinya itu berbeda. Yang waktu ini yang 40.000. Ini kita punya 24 seri. 24 seri. 24 seri. Gimana? Ini beda di ketebalannya atau di kontennya? Kontennya, terus habis itu di isinya juga berbeda. Kayak gitu. Kalau yang ini cuma 6 seri aja. Jadi kita kan punya data yang konsep flashcard yang terlaris mana, kita ambil 6 seri terlaris, kita buat yang versi murahnya. Ya ini untuk menghajar kompetitor lain. Di situ juga kita ini ya pro kontra ya sama CS ya. Karena kan balik lagi mereka berani nggak jual harga yang murah gitu kan. Karena kita juga diserang sama kompetitor kan. Ya sudah, kita coba bismillah aja lah. Jadi ya udahlah, kalau mereka ibaratnya nyolek kita, ya kita garap aja cepet kita gitu. Lu jual gua beli. Iya, betul. Ya saya gini, dalam bisnis kan pasti akan ada yang namanya follower ya Bu Novi ya, kan, gitu kan. Nah, di mana follower itu sudah mengamatin leadernya kan gitu. Nah, mereka juga akan berstrategi, oke, saya harus di posisi yang mana. Nah, tinggal leadernya nih awake apa enggak, bangun apa enggak, bahwa follower sudah bergerak kan gitu loh. Nah, yang tadi dilakukan oleh Mas Adi adalah pertama research dulu, ya kan. Ketika memulai bisnis adalah yang paling penting adalah research, karena kita akan tahu bahwa kita mau bermain di mana, posisinya di mana dan sebagainya kan tadi itu. Terus kemudian mengamati kita pergerakan tahun 2001 jatuh, kenapa? Follower mulai bergerilya kan untuk melakukan hal yang produk yang sama dengan harga yang lebih murah kan gitu loh. Tapi ada gininya juga, Pak. Itu kesalahan saya juga, Pak. Jadi kita mengamati kompetitor itu juga bagi saya itu ada kesalahan. Jadi kita semakin gelisah kayak gitu. Jadi lebih baik sekarang saya lebih tenang karena saya nggak peduli kompetitor saya mau jual harga murah kayak apa, kayak saya lebih fokus ke inovasi karena kita produk. Karena kita setiap hari itu selalu create produk baru. Ya karena ada 100 tadi, berapa? 100. Nah, ada 100 kan banyak kan, jadi variannya lebih banyak daripada ini kita, kompetitor. Insya Allah kan, gitu. Senin besok kita ada launching lagi 11 produk lagi. Namanya Activity Book. Activity Book. Apa itu Activity Book? Jadi Activity Book itu pembelajaran untuk menulis anak. Jadi pokoknya anaknya ngisi di sana, terus hari apa. Jadi gitu kita ATM itu kan amati, tiru, modifikasi. Nah, sebelum itu ada namanya Activity Book, itu pakai map gitu loh. Jadi keras HVS. Jadi kita lebih bedain lagi. Jadi kita buku tapi sudah seperti ini, jadi bisa ditulis, dihapus. Kalau itu kan nyoret-nyoretnya di map gitu kan. Ganti kertas. Nah, jadi kita lebih inovasi yang seperti itu. Memang spesialisnya kertas ya, Pak. Oke. Jadi research terus ya yang dilakukan. Ya, research gitu. terus. Betul. Mas, kalau boleh tahu omset berapa sih? Aduh, omset ya ratusan juta sih, Pak. Ratusan gitu juta per aja bulan. lah. Ya. Ratusan Jadi juta per bulan. Bocorannya adalah biaya untuk mengiklankan ada perharinya tuh 15 juta. So hitung aja ya 15 juta kali 30 hari berarti berapa untuk biaya iklannya. Nah, omsetnya pasti ratusan juta kan gitu per bulan. Ya alhamdulillah ya. Karena kalau kita nggak ngiklan, ya itu tadi kita penjualan pasti menurun. Dan dampaknya ke reseller, kita kan bangun reseller juga, Pak. Jadi brand awareness-nya semakin meningkat, kita iklan, jadi dampaknya sekarang ini reseller repeat ordernya semakin tinggi kayak gitu. Karena brand awareness-nya kan harus dijaga terus. Iya, betul. Apalagi kalau ada produk baru yang di launching kan. Betul. Nah, itu semakin harus dinaikkan lagi kan. Gitu loh. Promonya selain iklan apa aja ya? Nggak ada iklan. Nggak ada, misalnya mungkin ada apa ya istilahnya event terus kita pameran, ikut pameran. Memang saya orangnya atau ke TK-TK. Saya orangnya memang anti untuk seperti itu, door to door itu saya nggak senang. Karena misalnya kita menawarin ke TK, kita pengajuan seperti itu, pertama
buang waktu ya bagi saya. Oke. Bisa jadi si tim datang ke sana menemui siapa, nggak ada. Nah itu kan bikin apa ya, kecewa sih. Lebih baik saya mengandalkan yang spesialis saya kan ekspornya di advertising ya. Nah, di situ. Oke. Jadi ke iklan itu. Selama ini apa ya, pembeli terbanyaknya siapa customernya? Maksudnya gimana? Segmen customernya itu siapa? Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Jadi langsung ya ibu-ibu. Iya, ibu-ibu punya. Bukan dari guru-guru TK Bukan, atau orang kalangan pendidik kayak gitu enggak? Bukan. Jadi kita benar-benar end user langsung. End usernya ya. New. Semua itu baru terus. Oke. Kita ibu muda ya. Ibu muda kayak gitu. Saya juga kadang-kadang suka heran karena kalau dihitung-hitung saya sudah jutaan produk sudah terjual. Nah, maksudnya ini sampai kok ada repeat order terus ya itu kan, jadi kita gini nih, ini apa untuk hadiah gitu ya, kan, bisa ulang jadi. tahun Betul, kayak gitu kan, anak melahirkan meskipun mungkin belum dipakai, ini kita bisa kasih kado ke mereka kayak gimana gitu. Coba apanya? Anak melahirkan Loh enggak, ini belum dipakai tapi nanti disimpan dulu ya. Kan? Ini nggak mudah robek. Iya betul. Ini nanti anaknya ini apa namanya bisa dikenalkan, dipakai belajar mereka. Iya sih. Iya. Gitu. Dulu kita strateginya sebelum iklan ini endorse, tapi sekarang sudah nggak efektif. Udah nggak efektif ya. Karena kita dulu kayak pertama kali ngiklan itu Shiren Sungkar. Jadi artis-artis kita ke branding di 11 awal merintis itu endorse. Jadi mainan kita dimainin sama artis itu. Nah terus habis itu karena sudah kalau di awal-awal oke lah ya. Terus habis itu kita mau ngulang lagi, brand. hasilnya udah beda. Misalnya kita Shiren pakai 2 kali, nah itu hasilnya sudah beda. Jadi kita wah efektifnya pakai apa ya? Ya udah kita belajar tentang dunia ads, Facebook ads, TikTok ads sekarang kayak itu. Oke. Kayak Bu Novi kan sudah TikTokan kan. Dipaksa TikTokan. Ya harus ya. Iya. Zaman sekarang. Saya yang belum TikTokan. Oke, jadi apa nih yang bisa di-sharing untuk teman-teman muda yang tadi itu loh, mau milih sesuatu, mereka ragu, nggak punya modal, ya misalnya kayak gitu, nggak punya pengalaman gitu. Semangat apa yang bisa ditularkan ke mereka? Karena tadi kan Mas Hadi kan tanpa berhutang, tadi kan. Nah, kayak gitu. Karena mau mulai dari yang baru dan mulai dari nol, mereka itu maju mundur. Karena kan gini, kalau aku nggak punya duit, dari mana saya akan memulai usaha? Dari mana? Apa saya membayar karyawan lah, belanja barang-barang bahan bakunya misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini mau merintis usaha itu bisa juga ini. Mana? Lihat sana ya. Oh ya. Jadi kalau mau ngerintis usaha itu kan tantangannya agak susah ya Pak. Ya. Jadi sekarang itu kan kalau mau belajar usaha awal pertama kali itu belajar jualan ya, itu yang paling susah. Jadi nggak usah nge-create produk dulu deh. Kita belajar jualan dulu deh. Paling susah tuh belajar jualan. Iya, belajar jualan. Nah, kalau misalnya mau belajar jualan nggak usah buat produk. Nah, nanti teman-teman kan banyak tuh kayak maksudnya pakai produk orang lain dulu kayak gitu. jadi reseller apa. Nah, jadi menyesuaikan sama passion. Misalnya kalau cewek-cewek nih pengen punya penghasilan tambahan, tapi dia suka make up, kan di situ kan ada banyak brand-brand skincare kayak atau apa. Jadi resellernya jadi reseller dulu. Nah, ketika misalnya sudah jadi reseller itu tadi, dia sudah tahu marketnya, misalnya aku punya produk ini. Karena kan jualan itu susah karena habis kita memanfaatkan circle kita dulu kan. Jadi misalnya ke keluarga, teman dan lain sebagainya. Kalau saya sih memang menyarankan jangan berharap sama orang terdekat. Bisa jadi orang yang terdekat itu nggak menghargai apa yang kita jual. Nah, kita harus berusaha cari yang market yang di luar. Orang terdekat malah minta gratisan. Iya, makanya kita zaman sekarang ada yang ketawa di situ. Jadi zaman sekarang harus melek tentang dunia advertising. Ada lebih parah malah ya, jualan makanan minta resepnya dong. Ya nggak ada etika itu. Loh, ada loh. Iya. Temennya jualan malah dimintain resepnya. Ya apa sih? Ya itu tadi belajar dari jualan itu tadi. Nah, misalnya kalau skincare-nya dia sudah tahu marketnya skincare. Nah, sekarang kan kalau mau develop produk ya, dia kan sudah belajar jualan. Dia sudah branding, personal brandingnya sudah tahu kalau orang-orang itu kenal dia karena jualan produk skincare gitu kan. Nah, dia kalau misalnya mau berkembang ke tahap berikutnya bisa juga buat brand sendiri, maklun. Produk sendiri kan sekarang banyak pabrik yang bisa maklun kayak gitu. Itu kalau mau merintis. Jadi
harus berani jadi sales dulu lah ya kan. Betul, betul. Karena intinya ketika berusaha adalah jualan ya kan. Ketika Anda bisa menjadi sales yang baik, nah mulai belajar untuk menjadi seorang wirausaha karena apa? Anda sudah bisa jualan, sudah mulai marketnya juga sudah mulai terbentuk ya. Kemudian mental Anda sebagai penjual juga sudah terbentuk karena mental itu yang paling utama ya Bu Novi ya. Tapi saya gini kan, saya juga kumpul dengan banyak anak-anak muda ya, nggak banyak loh yang maksudnya keinginan untuk itu tadi jadi mau nyoba dulu jualan, terus kemudian kayak melatih ini. Maunya kan pokoknya kalau selesai, katakan misalnya selesai kuliah kalau bisa kerja sudah. Kalau sudah kerja maunya di tempat yang mapan ya gitu kan. Kalau sudah kerja tempat mapan mau cari sesuatu yang lain-lain, yang plus kayak gitu misalnya kayak gitu. Nah, itu kan nggak banyak yang mau kayak gini bahwa mau sesuatu yang enak itu mesti perjuangannya juga harus luar biasa. Harus dimulai dari yang nggak enak dulu kan gitu. Gitu. Jadi kan banyak nih misalnya ya udah aku maunya kerja kalau bisa dibantu gitu kan. Karena saya juga ngelatih teman-teman muda yang misalnya dari BLK di Senaker kayak gitu. Itu pertanyaan saya misalnya gini, apa yang sekiranya akan membantu Anda untuk bisa lebih mudah diterima bekerja? Beberapa itu menjawab, sebagian besar menjawab orang dalam coba. Itu kan ngenes ya anak muda. Ngenes anak muda kok pikirannya itu ditolong oleh orang dalam. Itu zaman saya aja sudah gini, apalagi zaman sekarang anak muda yang katanya milenial kayak gitu kok semangatnya kayak gitu. Gen Z, manja. Betul. Manja kayak gitu. Nah, itu gimana nih? Kan ini yang muda supaya ngasih tahu teman-teman yang agak sedikit muda di bawahnya supaya align. Kalau saya mungkin dianggap terlalu nggak cocok ya omongannya kan. Zamannya udah beda gitu. Kalau Mas Hadi bisa ngasih ini gimana? Kalau saya balik lagi, saya memang dari keluarga itu nggak ada pengusaha basicnya. Kan malah nggak ada. Tapi saya berkaca dari keluarga saya Pak. Jadi misalnya kayak kakak saya saya 4 bersaudara, kakak saya yang 1-2 ini pada saat masa kecilnya itu jarang ketemu sama orang tua saya. Jadi saya 3 dan 4 ini yang ikut dinas bapak saya di Papua dulu, di tambang. Nah terus habis itu karena dari orang tua sama anak yang 1-2 ini jarang dekat, itu nular ke sekarang kakak saya yang pertama ini ada di Papua, anaknya itu ada di Riau sampai sekarang. Jadi dari kecil sampai udah SMP ini ikut orang tua saya, udah pisah. Jadi saya jangan sampai nular ke anak saya gitu. Jadi lebih baik karena wirausaha saya mikirnya saya harus punya kelonggaran waktu kayak gitu, karena apalah arti uang tapi jauh dari keluarga itu sih. Saya ngacanya dari situ aja. Gitu. Terus apapun lah caranya gitu ya. Iya, apapun caranya. Apapun caranya gitu. Oke, karena pilihan menjadi wirausaha itu tidak semua orang. Nggak semua orang. Iya. Dan tadi yang bisa digarisbawahi adalah ketika melakukan suatu wirausaha, tadi juga Mas Hadi bilang bahwa mulai dari nol dulu, ya kan. Kalau memang tidak punya modal ya dimulai dari yang kecil dulu, ya kan. Karena Mas Hadi juga prinsipnya menghindari riba atau hutang kan gitu, ibarat seperti itu. Nah nanti the flow semakin besar. Nah manajemen keuangannya diatur kan. Nah dapat keuntungan ditambahkan lagi jadi modal usaha, dapat lagi ditambahkan lagi jadi modal usaha. Terus research itu yang penting ya Bu Novi ya. Ketika memulai suatu usaha mau bergerak di bidang apa, research itu yang penting. Istilahnya peta market dari produk yang akan kita launching itu seperti apa, ya kan. Kemudian kedua ada terus develop, lanjutnya dari develop dari produk itu ya, sampai sekarang ada 100 produk yang ada. Nah ini juga mau di launching lagi produk yang baru bulan depan ya. Senin besok. Oh iya berarti bulan depan. Bulan depan kan? Oh iya betul. Bulan depan. Sekarang udah akhir bulan nih. Tanggal 1 soalnya. Jadi akan di launching lagi 11 lagi ya. 11 lagi. Nah, 11 lagi. Jadi istilah bahwa yang namanya kurva dari produk kan, namanya produk atau bisnis itu ada kurvanya kan, naik turun kemudian. Nah sebelum decline turun dinaikkan lagi, sebelum decline dinaikkan lagi. Betul. Kan. Nah sehingga itu termaintain dengan baik, yang namanya produk dan market termaintain dengan baik. Bahwa ada inovasi-inovasi di situ. Yang kemudian adalah setelah itu, karena jualan sendiri juga nggak bisa kan, bangun reseller. Iya betul. Ya. Reseller. Nah reseller itu yang membantu. Nah reseller juga tanggung jawab dari kita ya. Nah kemudian melakukan iklan-iklan itu di berbagai media sosial, ya berbagai platform lah istilah seperti itu. Dan itu juga mengangkat dari produk atau istilahnya awareness dari orang terhadap produk kita kan dulu. Nah sehingga market juga
terus terjaga ya. Dan kemudian tadi itu bahwa berbisnis secara jujur. Betul. Ya kan, bahwa pakai software yang ori. Nah, kemudian juga tadi bahwa Mas Hadi ternyata juga sudah berhijrah, bahwa semuanya sebisa mungkin mendapatkan keberkahan tadi itu kan. Keren ya benar. Oke, keren, luar biasa, dan semoga contoh sukses ini juga bisa diikuti oleh teman-teman muda yang lain. Jangan takut untuk berwirausaha, jangan takut gak punya modal, selama semangatnya ada, keinginan untuk mencapai yang lebih baik itu ada, saya rasa semuanya akan dimudahkan. Betul. Gitu ya. Mumpung masih muda loh sebenarnya. Mumpung masih muda, habiskan jatah gagal Anda sebanyak mungkin. Iya. Kalau susah kami berdua jatuh gagal. Kasihan dong. Jadi kalau saya dulu kan memulai usaha kan di usaha kepala 4 kan gitu kan. Nah, iya. Kepalanya 4. Kepalanya ada 4 maksudnya. Nah, menunjukkan usianya, sudah jangan diteruskan. Iya. Daripada saya dikira masuk usia kepala 3, kan lebih baik jujur ya, bener ya? Tapi kelihatan udah, Pak. Alhamdulillah. Bisa menyenangkan hati. Nah ini sales yang baik itu menyenangkan orang hati orang lain, itu sales yang baik, ya enggak? Nah, jadi ketika muda habiskan jatah gagalnya di usia muda, gitu. Karena kalau sudah usia dewasa, nah itu akan lebih sakit. Ya lebih kan karena resikonya lebih gede. Gini, kita mungkin sudah berkeluarga, tanggungan kita sudah banyak, gitu kan. Anak-anak sudah harus sekolah, biaya pendidikan harus lebih settle. Jadi banyak hal yang memang harus dikalkulasi, kemudian di spare untuk mereka. Sehingga kalau misalnya kita mau main-main di sini lebih hati-hati kan gitu. Kalau muda ya sudah lah, masih urusannya masih dengan kita sendiri lah. Gitu. Dan bangun mental yang kuat. Itu yang paling penting ya, bener nggak? Sama ini Pak, kalau anak muda lebih manajemen keuangannya harus diatur. Oh iya. Biar nggak foya-foya. Jadi kayak misalnya saya sama istri juga kaget. Jadi misalnya kan saya usaha gitu ya, tapi saya hampir nggak pernah beli barang branded gitu. Iya nggak pernah, aneh-aneh nggak pernah. Jadi sampai rusak. Jadi kayak sendal saya ini sampai rusak baru saya ganti. Jangan bilang sendalnya rusak. Kayak gitu. Jadi apa ya? Ibaratnya saya tulis saya masih nyaman pakai yang nggak yang ada gitu. Iya, yang ada kayak gitu. Kalau yang sebelah kiri ini lain. Gitu ya. Apalagi yang tengah ini. Gatelan dia. Loh, kan membangun personal image kan perlu kan. Ya. Jadi kayak anak-anak muda itu kan bedanya gitu ya. Saya lihat itu anak-anak itu mau check out Shopee gitu ya. Jadi mereka sudah masukin keranjang, mereka bingung nggak ada uang untuk check out. Kalau saya itu bingung mau beli apa, Pak. Bener. Wah, ngapain beli kayak gini? Kapan titip ya? Titip ke Shopee-nya. Saya nitip barang ini, Mas. Jarang banget saya buat ini. Lebih buat ini ke pengembangan usaha. Iya. Kalau orang berusaha begitu. Dan yang pasti lagi nih, bahwa uang bisnis itu bukan uang pribadi. Betul. Yang harus dipisahkan adalah uang bisnis sama uang kebutuhan pribadi harus dipisahkan. Kebanyakan anak muda adalah itu dicampur. Ya kan, bahkan rekening bisnis sama rekening tabungan pribadi itu dicampur gitu. Akhirnya bingung kan gitu loh. Ini cuan, ini uang kita apa uang bisnis ya? Nah, bener kan gitu loh. Nah, hingga akhirnya uangnya, saya udah cuan segini dibuat foya-foya tadi itu. Hingga akhirnya bisnisnya semakin lama semakin turun. Sebenarnya bukan bisnisnya tidak bagus, tapi gaya hidupnya nggak bagus. Kebanyakan flexing tuh. Nah, ya tantangan anak muda sekarang seperti itu sih. Karena ketika dunia sosial media, gaya hidup semakin tinggi, melihat orang yang flexing ikutan juga untuk seperti itu. Ya akhirnya tadi itu bahwa sebenarnya usahanya itu cuan, kan ada cuannya, cuman tadi itu bingung mengaturnya sehingga itu dipakai sebagai kebutuhan pribadi, bukan kebutuhan bisnis. Itu sih. Oke. Baik, terima kasih inspirasinya, sharingnya. Semoga bisa menginspirasi juga teman-teman muda yang lain yang mau berusaha. Justru masa muda gunakan untuk sesuatu yang berharga. Karena ketika energi kita masih sedang tinggi-tingginya, kreativitas kita sedang panas-panasnya gitu ya, keberanian kita nyalinya masih besar, rasa ingin tahu mencoba banyak hal itu masih besar, itu pakai sebanyak mungkin. Karena seiring dengan usia, biasanya dengan kematangan kita, sudah pernah gagal, sudah pernah lihat orang macam-macam lah pengalaman, itu biasanya malah kehambatannya jadi banyak, karena yang dipikir panjang gitu, nanti kayak gitu, nanti kayak gitu kan. Nah, mumpung masih muda, gunakan kesempatan itu untuk
menempa diri Anda supaya kemudian lebih sukses di masa-masa yang akan datang. Oke. Ini kalau dapatkan produk ini tadi tuh bahwa konsep studio di ya. Kalau di akun Oren konsep studio digabung. Oh, kalau di Oren konsep studio digabung kalau terus. Kalau di Instagram, di TikTok konsep.studio. Konsep.studio. Iya. Nah, jadi ada dua, yang di Oren konsep studio, kalau di Instagram atau di TikTok ya konsep.studio. Yang di hijau sama konsep.studio. Jadi hanya yang di Oren saja yang tanpa dot. Iya, betul. Oke, dan harganya relatif terjangkau ya Bu Novi ya. Dari 20.000 sampai 100.000. Ini udah dapat spidolnya. Nah, kemudian dapat spidol ini yang bisa buat nulis-nulis, bisa dihapus, ini penghapusnya. Nah, spidolnya, nah buat nulis. Bukan buat nulis wajah kan. Saya kemarin di sama Abi. Tapi ini aman ya buat anak-anak ya, aman, bahannya ya, aman. chemicalnya dan ini ya. juga chemicalnya juga ya, iya, bahan. Aman. Aman ya, karena ini kan berwarna-warna kan. Iya, betul. Ya ini juga apa Lucu. tumpul. Tumpul, karena nggak boleh ada sudut lancip buat anak-anak. Iya, Iya, dan ini juga nggak mudah disobek-sobek kan, nggak mudah kusut. Jadi disiram air nggak tembus. Oh, water resistant. Iya, water Iya kan, anak kecil kan juga gitu. Iya, lucu sih. Mencocokkan bayangan hewan. Ya nanti boleh lah setelah sampai rumah dipakai. Iya. Oke, thank you Mas Adi Kusumo untuk waktunya. Adi Kurniawan. Adi Kurniawan, Adi Kusumo, siapa lagi? Thank you Mas Adi Kurniawan untuk waktunya, ya untuk sharingnya luar biasa. Sukses terus untuk konsep studionya dan semakin berkah, semakin terus berkembang, semakin istilahnya banyak inovasi-inovasi yang baru juga, sehingga itu membuat dunia edukasi di anak-anak terutama juga semakin berwarna karena ada inovasi baru lagi kan. Ya berapa ya? Okay. Thank you juga untuk Pop Hotel Jalan Diponegoro Surya, tempatnya oke. Jadi Anda kalau mau stay di sini dekat dengan kebun binatang zoo, ya kan? Taman Bungkul. Taman Bungkul. Nah kalau mau makan kuliner di Taman Bungkul juga bisa, tinggal jalan kaki ini lurus saja. Tutos. Dia yang lebih hafal daripada saya. Apal mall. Ya jadi dekat dari mana-mana lah kan gitu. Jadi tempatnya oke dan harganya juga oke juga. Ya. Baik, kita ketemu di sesi-sesi yang selanjutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen atas materi-materi yang kami sajikan dan bisa di-share dan share kepada teman-temannya yang membutuhkan supaya dapat inspirasi yang luar biasa. Ya, oke, thank you sekali lagi ya Mas Adi ya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya Entop dengan narasumber lainnya atau materi kami berdua yang juga bisa bermanfaat.